Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kehidupan. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Rizky Susanto, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nurul Fadilah, Farisa Febriani, dan Nur Fadilah. Dan kami akan membahas satu materi tentang mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran ini dengan tema saintifik. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Nurul Fadilah, yaitu saya sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu bagian A, definisi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Beberapa definisi dan pengertian pendekatan saintifik di sini bersumber dari beberapa buku. Yang pertama, menurut Rusman, pada tahun 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, menurut Hosnan, pada tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, menurut Karar dan Yonis, pada tahun 2012, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramaikan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru itu sangat diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut akan berkurang karena dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tinggi kelasnya. Selanjutnya yang B, karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam
mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dalam yang sudah saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak ada kesempurnaan di dalam diri manusia kecuali di diri Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Saudari Farisa Febriani. Kepada Saudari Farisa saya persilahkan. Baiklah, saya Farisa Febriani akan melanjutkan pembahasan materi bagian C. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Menurut Bosman, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam menginstruksikan konsep, hukum, atau tidak. 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Yang D. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Saudari Nurfadila. Saya persilakan. Baiklah, saya Nurfadila akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, menyimpulkan, serta menciptakan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik tersebut. Yang pertama yaitu mengamati. Jadi, kegiatan mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Jadi, metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata. Dalam kegiatan mengamati ini, guru membuka secara luas serta bervariasi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, serta membaca. Guru juga memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan terhadap suatu benda atau objek.
Adapun prinsip yang harus diperhatikan oleh guru atau peserta didik selama observasi pembelajaran yaitu yang pertama cermat, yang kedua objektif, dan yang terakhir jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua, menanya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah mereka amati atau mereka lihat, simak, atau baca. Jadi, guru juga perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan sebuah pertanyaan. Adapun pertanyaannya berupa hasil dari pengamatan objek. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotesis. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi secara kritis, logis, dan sistematis. Yang ketiga, mencoba. Mencoba yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah yang pertama, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetisi dasar. Yang kedua, mempelajari cara-cara penggunaan alat atau bahan yang telah tersedia. Yang ketiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan dari hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Yang keempat, melakukan dan mengamati percobaan. Yang kelima, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan dari hasil percobaan, dan yang terakhir, membuat laporan serta mengkomunikasikan hasil percobaan. Yang keempat, menalar. Jadi, penalaran merupakan proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Misalnya, seperti siswa menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. Juga pada langkah ini, guru mengarahkan agar siswa tersebut dapat menghubungkan data serta informasi yang mereka boleh untuk menarik sebuah kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan pada langkah menanya. Yang kelima yaitu mengolah. Pada tahapan mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif, di mana dalam pembelajaran kolaboratif ini, guru lebih bersifat direktif atau hanya sebagai manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Dalam situasi kolaboratif, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan dari masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntunan belajar secara bersama-sama. Peserta didik secara bersama-sama, saling bekerja sama, saling membantu dalam mengerjakan hasil tugas terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Yang keenam yaitu menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. Bisa dilakukan secara bersama-sama dalam satu kesatuan atau juga bisa dikerjakan secara sendiri setelah mendengarkan hasil dari kegiatan mengolah informasi. Yang ketujuh yaitu menyajikan. Jadi hasil dari tugas yang telah dikerjakan bersama-sama dapat dijadikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok maupun individu. Tapi tugas tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru. Pada tahapan ini, tugas yang dikerjakan secara kelompok, tapi sebaiknya hasil pencatatan dilakukan oleh masing-masing individu, sehingga portofolio yang dimasukkan ke dalam file atau map peserta didik terisi dari hasil pekerjaan mereka sendiri secara individu, bukan secara kelompok. Dan yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Pada kegiatan akhir, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun secara baik, secara bersama-sama dalam kelompok ataupun secara individu. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik dapat mengetahui kekurangan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, peserta didik ini dapat memperbaiki apabila ada kesalahan yang telah mereka buat. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.